Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan ta'lim rutin dan kajian kita setiap malam Ahad di Masjid Asy-Syifa, yaitu membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kajian kita membahas kitab ini terputus cukup lama dari semenjak bulan Sya'ban kalau nggak salah. Semenjak bulan Sya'ban kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita juga membahas beberapa tema selain dari kitab ini, dan baru bisa kita lanjut lagi di akhir atau di akhir-akhir bulan Syawal. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan berkah dimanapun kita berada. Nah, sekarang poin ke-36 kalau salah. Ya. Maksiat dapat merampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya dan menyandangkan pada gelar-gelar tercela. Di antara dampak maksiat adalah dapat merampas gelar-gelar terpuji dan kemuliaan dari pelakunya, lalu menggantikannya dengan gelar-gelar tercela dan hina. Maksiat merampas gelarnya sebagai seorang mukmin, pelaku kebaikan, dermawan, orang bertakwa, orang yang taat, orang yang bertaubat, wali, orang yang warok, orang soleh, orang yang rajin beribadah, orang yang takut kepada Allah, al-awwab, orang yang selalu bertaubat kepada Allah, orang yang diridhoi, dan sebagainya. Kemudian digantikan dengan gelar pendurhaka, pelaku maksiat, orang yang menyelisih syariat, pelaku keburukan, pembuat kerusakan, orang yang busuk, pemarah, pezina, pencuri, pembunuh, pendusta, pengkhianat, gay, pelaku homoseks, pemutus silaturahim, pengkhianat, dan sebagainya. Naam, di antara dampak maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau dia akan mendapatkan gelar-gelar yang buruk. Ya, yang kalau misalnya memang dia bertakwa dan beriman, maka dia akan disifati dengan sifat-sifat yang baik. Dia seorang yang mukmin, senantiasa beriman kepada Allah. Dia orang yang saleh, yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Dan dia orang yang senang bersilaturahim. Bahkan dia bisa mendapatkan predikat auliaullah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia orang yang thayyib, yang baik, baik kepribadiannya, baik akhlaknya, ya, baik muamalahnya dan seterusnya. Maka apabila dia berbuat maksiat, maksiat ini merubah gelar kebaikan dia. Maka dia dikatakan oleh manusia sebagai orang yang fajir, orang yang bejat. Kalau dia pencuri, maka dia mendapatkan gelar sariq, orang yang mencuri. Kalau dia
terbiasa, nasallallahu al-afiyah, berbuat zina, maka dia dikatakan az-zani, penzina. Ya, dan perempuan-perempuan yang memang sering berbuat zina dia dijuluki dengan pelacur. Kalau misalnya memang dia banyak berbuat kebejatan, kerusakan dan yang lainnya sampai dia disifati oleh masyarakat dengan sampah masyarakat. Ini menunjukkan kalau maksiat itu menghinakan dirinya. Sampai orang-orang memberikan gelar kepada dia dengan gelar-gelar yang buruk. Itu buah dari maksiat yang dia lakukan. Ya, memang manusia itu tidak mengharapkan pujian dan tidak menginginkan atau tidak ingin meraih status di hadapan manusia. Cuma di antara tanda kebaikan, seseorang itu dikenal kebaikannya. Itu tanda kebaikan. Maka kata para ulama, al-qabul, orang itu, seseorang apabila dia diterima oleh masyarakatnya, dan orang-orang itu senang berkhidmat kepada dirinya, itu tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah apabila mencintai seorang hamba, maka tanda hamba tersebut disebutkan di dalam hadis wudi'a lahul qabul. Dia diterima oleh manusia. Kata para ulama, bagaimana dia diterima oleh manusia? Manusia senang berkhidmat dengannya. Manusia senang duduk bersamanya. Manusia senang bercengkrama dengannya. Dan seterusnya, ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan itu mubasyarat, salah satu kabar gembira dari Allah kepada hambanya. Dia dipuji oleh manusia sedangkan dia tidak mengharapkan pujian tersebut. Dan itu gak mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali kalau hamba tersebut beriman dan bertakwa. Nah, maka maksiat ini menghilangkan semuanya. Ya, maksiat ini membuat orang itu buruk. Ya, dan yang paling dikhawatirkan keburukan dirinya itu juga keburukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah membenci dia, maka Allah memasukkan ke dalam hati manusia kebencian kepada dirinya. Maka tidaklah terbesit nama fulan dan alan, melainkan manusia langsung memikirkan negatif yang ada pada dirinya. Keburukan, aibnya dan seterusnya. Ya, maka ini bahaya dari dosa dan maksiat. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga berkata, wa inna lil ma'siyati, sesungguhnya di antara dampak maksiat yang disebutkan oleh beliau, bughdatan fi qulubil khalq, kebencian di dalam hati manusia. Jadi manusia membenci dia sebab maksiat yang dia lakukan. Dan disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kebencian Allah, dia mencari ridha manusia sedangkan Allah benci kepada dirinya, maka Allah akan membencinya dan Allah akan meletakkan kebencian kepada dirinya di dalam hati manusia. Ya, makanya kalau tidak ada dampak maksiat kecuali ini sudah satu, ya, tahdzir, udah satu larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, inilah gelar-gelar buruk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Quran surat Al-Hujurat 11. Gelar-gelar itulah yang membuat Allah murka, menjadikan pelakunya masuk neraka, serta membuatnya hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Adapun gelar-gelar baik yang terpuji adalah sebutan yang membuat Allah ridho, menjadikan pelakunya masuk surga dan memuliakannya di atas seluruh manusia. Seandainya hukuman maksiat hanya menyebabkan pelakunya menyandang gelar-gelar yang buruk tadi dengan segala akibatnya, tentu saja akal yang sehat akan mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Begitu pula sekiranya ganjaran dari ketaatan hanyalah mendapatkan gelar-gelar yang baik tadi dengan segala konsekuensinya, niscaya akal tersebut akan memerintahkan kepada ketaatan. Meskipun demikian, tidak ada yang mampu menahan apa yang Allah berikan.
Tidak ada yang mampu memberi apa yang Allah tahan. Tidak ada yang mampu mendekatkan apa yang Allah jauhkan, dan tidak ada yang mampu menjauhkan apa yang Allah dekatkan. Barang siapa dalam surat Al-Hajj, barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Al-Hajj 18. Nah, lihat wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Ya, semua yang sudah dihinakan oleh Allah, Allah tidak menghendaki bagi dirinya kebaikan, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan kepada dia kemuliaan. Walaupun di depan dia sudah jelas halal dan haram, ketaatan, kemaksiatan, kebaikan, keburukan. Namun apabila Allah Ta'ala tidak menghendaki bagi dirinya kebaikan, maka sampai kapanpun dia tidak bisa meraih kebaikan tersebut. Orang-orang yang meminum khamar, dia mesti meyakini kalau khamar itu buruk. Dia ketika kehilangan akalnya bisa berbuat banyak keburukan. Allahumma kecuali kalau orang itu meyakini kehalalan khamar, maka dia kufur. Tapi sebagian besar orang Islam ketika minum khamar pasti dia yakin kalau khamar itu bukan kebaikan. Seseorang yang berbuat zina pasti dia meyakini kalau zina itu haram. Dan seterusnya. Cuman kalau Allah Ta'ala tidak ingin memuliakan dia dengan meninggalkan maksiat tersebut, maka nggak ada lagi yang dapat memuliakan dirinya. Ya, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah dikasih hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan hidayah. Oleh karena ini, urgensi seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon dan berdoa serta tidak putus asa dan jangan pernah meninggalkan doa. Karena doa ini sebab terbesar dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Sebab terbesar as-sabat, dia diberikan oleh Allah ketetapan. Sebab terbesar istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa manusia. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau walinya dan engkau yang memilikinya. Ya, kata Allah Azza wa Jal, balillah yuzakki man yasha. Ya, dan Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, tidak mungkin salah seorang di antara kalian mensucikan dirinya. Namun Allah lah yang mensucikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ini urgensi seseorang untuk terus memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doa ma'thur yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nah. 37. Maksiat melemahkan fungsi akal. Di antara dampak maksiat adalah memberikan pengaruh khusus bagi akal. Jika kamu mendapati dua orang berakal, salah satunya taat kepada Allah, sementara yang lainnya pelaku maksiat, maka akal orang yang taat lebih sempurna, pikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus, dan kebenaran selalu menjadi pendampingnya. Oleh sebab itu, kamu mendapati seruan Al-Quran senantiasa disandingkan dengan pemilik akal dan pikiran, seperti firman Allah Ta'ala. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah 197. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah 100. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah 269.
Sebenarnya masih banyak ayat lain yang semisal dengan ayat yang disebutkan di atas. Nah, ini juga poin yang penting. Maksiat itu mengurangi akal. Akal di sini maksudnya daya pikir dan cara berpikir manusia. Dan subhanallah, di antara karunia yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, seseorang itu dikasih oleh Allah memiliki cara berpikir yang baik. Seperti dia selalu positif dalam berpikir, kemudian dia selalu berhusnudzon kepada Allah, kemudian dia juga selalu melihat hal-hal yang baik, tidak putus asa dan yang lainnya. Maka ini pentingnya seseorang memiliki akal. Dan di antara tanda kebaikan perempuan, kalau seorang perempuan dikasih oleh Allah akal yang baik, itu tanda kebaikan dirinya. Karena perempuan ini juga akalnya itu kurang. Naqisat akal wad din. Dia memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Makanya kalau ada seorang wanita, dia dikasih oleh Allah Azza wa Jal cara berpikirnya baik dan akalnya baik, itu tanda kebaikan kepada dirinya. Dan di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Liqaumin ya'qilun, itu pelajaran bagi satu kaum yang berakal. Ya. Kemudian Allah juga berfirman wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian semua wahai orang-orang yang berakal. Ya. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Di sini anjuran seseorang menjaga akalnya. Semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin baik akalnya. Dan semakin kuat ketakwaan seseorang, maka semakin cara berpikirnya mendekati kebenaran atau benar semua. Ya makanya ulama, dia dikasih oleh Allah cara berpikir yang jernih dan baik. Dia bisa memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan memiliki sudut pandang yang jauh yang tidak dimiliki oleh selain dari mereka. Maka Allah mengaitkan akal dengan ilmu. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang memahaminya, berakal akannya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Nah ini subhanallah, maksiat salah satu dampaknya tusabbib nuqsan al-aql. Dia menyebabkan lemahnya akal seseorang. Maka dia kalau berpikir tidak jernih. Kemudian pikirannya negatif. Ya, kemudian tidak ada kebaikan di dalam pikirannya. Pikirannya pendek. Emosinya lebih besar dibandingkan cara berpikirnya. Dan yang lain-lainnya. Itu sebab dari maksiat. Makanya sebagian orang subhanallah, dia masuk di lubang riba, kemudian keluar dengan solusi riba lagi. Ya, akalnya kurang. Dia misalnya terjerat pinjol ya mungkin ya. Pinjaman online. Terjerat dia pinjaman online. Solusinya dia pinjam ke rentenir untuk nutupi pinjaman online. Akhirnya dia punya utang ke rentenir lagi. Enggak dikasih oleh Allah cara berakal yang sehat. Kadang sebab dia subhanallah masuk terjerat di dalam pinjaman tersebut karena dia tidak berpikir yang sehat. Dan ini semua dampak dari apa? Dari maksiat. Akhirnya tusabbib, menyebabkan akalnya itu tidak baik. Ya, tidak baik, tidak berfungsi, tidak memikirkan hal-hal yang baik. Padahal ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalau dia tadabburi, itu akan menyempurnakan akalnya. Makanya subhanallah, kalau antum baca Al-Quran, antum kumpulkan firman Allah Azza wa Jal tentang la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Antum kumpulkan kenapa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berakal. Ayat-ayat itu berkaitan dengan apa? Di antaranya orang-orang yang mendahulukan dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Dia bermaksiat, dia berbuat dosa, dia melampaui batas, dia lupa kepada kehidupan akhirat. Maka Allah banyak mengingatkan mereka tentang akal. Kenapa? Karena akhirat itu kekal. Sedangkan dunia itu fana. Bagaimana orang yang berakal, dia mendahulukan yang fana daripada yang kekal. Nah maka Allah mengingatkan tentang akal. Kemudian orang yang menjual surganya dengan neraka, diingatkan oleh Allah tentang akal.
Ya karena kalau dia memiliki akal yang sehat, nggak mungkin dia berbuat itu. Ya, maka ini di sini urgensi orang itu memiliki akal yang baik. Sampai kata Allah, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ini orang-orang kufar memiliki hati namun tidak bisa berakal dengan hatinya tadi, tidak bisa berpikir jernih, ya. Nah, maka ini pentingnya akal. Nah, Bagaimana mungkin menjadi sempurna akal seseorang yang mendurhakai Allah, padahal jiwanya berada dalam genggamannya dan dia hidup di dunia. Lagi pula orang yang berakal pasti mengetahui bahwa dia dilihat dan diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa. Akan tetapi orang itu malah mendurhakainya walau keberadaannya tidak tersembunyi dari pandangannya. Ia menggunakan nikmat-nikmatnya untuk setiap perkara yang dimurkainya. Setiap saat dia menyebabkan kemarahan, laknat, dan kejauhannya sebagai ganti kedekatannya. Terusirnya dari pintunya, berpalingannya, dan kehinaan di hadapannya. Serta dibiarkannya sendirian antara dirinya dengan musuhnya. Hina dalam pandangannya, tercegah dari nikmat, ridho, dan cintanya, serta kesejukan mata dengan kedekatannya. Juga hilangnya keberuntungan berada di sampingnya dan memandang wajahnya bersama para walinya. Kebalikan dari yang disebutkan ini, yaitu orang-orang yang taat akan mendapat ganjaran berkali-kali lipat, sebagaimana hukuman yang ditimpakan atas para pelaku maksiat. Maka dari itu, gimanakah akal seseorang yang mendahulukan kelezatan sesaat, sehari atau beberapa waktu saja, lalu usai begitu saja, seolah-olah mimpi yang tidak pernah terwujud, jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kekal dan kemenangan yang agung. Sungguh, nikmat ketaatan merupakan puncak kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekiranya yang dimaksud adalah akal yang dengannya hujjah itu tegak, tentulah kedudukan pelaku maksiat seperti halnya orang gila. Bahkan bisa juga kondisi orang gila itu lebih baik dan lebih selamat daripada pelaku maksiat apabila ditinjau dari sisi lain. nah melihat subhanallah, ya. Kalau seseorang dia yakin dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini perkataan Ibnul Qayyim, ya, bagus banget. Kata Ibnul Qayyim, orang-orang yang bermaksiat itu bisa lebih gila dibandingkan orang gila. Karena orang gila itu tidak memiliki akal, majnun. Dan dia rufi'al aqlam, diangkat pena untuk mencatatnya. Sedangkan orang-orang yang dikasih akal oleh Allah, dia dikasih cara untuk berpikir oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah. Kalau seorang hamba yakin dia akan berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla, seorang diri, ya, sampai disebutkan dalam hadis, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian illa sayukallimuhumullah wa laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dia akan berdiri seorang diri di hadapan Allah dan Allah akan membeberkan semua yang dia lakukan walaupun manusia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Bahkan Allah akan membeberkan isi hati dia yang tersembunyi selama ini dari niat-niat yang buruk dan penyakit-penyakit hati. Ya. Dan ketika itu enggak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali rahmat Allah Azza wa Jalla dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hadapan dia ada surga dan neraka. Pada saat itu enggak ada jalan yang lain. Kalau dia diampuni oleh Allah, dia masuk ke dalam surga. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni dia, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Pada hari itu manusia mengingat semua yang dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim itu dibentangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Nah, ini dia tidak selamat kecuali dengan ampunan siapa? Ampunan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia di dunia enggak pernah beristighfar, enggak pernah meminta maaf, tidak pernah berbuat ketaatan. Dia menghabisi semua waktu, usia, tenaganya untuk maksiat.
Dengan dia bermaksiat, subhanallah, tetap dikasih nikmat oleh Allah. Allah memberikan nikmat atau menurunkan nikmat kepada dirinya, sedangkan dia memberikan kepada Allah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan dia setelah wafat akan kembali ke sisi Allah dan akan dihisab, dan dia tidak bisa selamat kecuali dengan ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia mengetahui itu, kenapa dia tidak menjalani ketaatan? Maka di mana akal sehatnya? Ketika dia berbuat maksiat dan dia tahu dia tidak bisa selamat di akhirat kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya makanya ini kata Ibnul Qayyim lebih gila dibandingkan orang gila kalau dia mengetahui hakikatnya. Maka jadi sini pentingnya seseorang menuntut ilmu syar'i ya agar dia mengetahui benar-benar di dalam hatinya meyakini kebenaran akhirat. Ya, dan meyakini fana dunia ini fana, dunia ini akan kita tinggalkan. Maka dia tahu mana yang dia dahulukan, mana yang akan dia tinggalkan. Nah, maksiat mengakibatkan berkurangnya fungsi akal manusia dalam menjalani kehidupan. Jikalau persamaan dalam hal kekurangan akal antara pelaku maksiat dan orang gila tersebut jelas, jika memang demikian faktanya, maka tentu akan tampak keunggulan orang yang taat atas pelaku maksiat. Namun amat disayangkan bahwa bencana ini merata dan kegilaan itu beraneka ragam bentuknya. Duhai sungguh mengherankan, apabila akal manusia itu waras, pasti dia mengetahui bahwasanya jalan untuk mendapat kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik ialah dengan ridho tunduk pada zat yang seluruh kenikmatan berada pada ridhonya. Sebaliknya, seluruh kepedihan dan azab terdapat pada kemarahan dan kemurkaannya. Di dalam ridhonya terdapat kesejukan pandangan, kegembiraan jiwa, kehidupan hati, kelezatan rohani, baik dan lezatnya kehidupan, serta sebaik-baik nikmat yang sekiranya sebesar atom darinya ditimbang dengan nikmat-nikmat dunia tentulah tidak sebanding. Bahkan sekiranya hati mendapat bagian yang paling kecil dari hal itu, tentulah ia tidak akan ridho untuk menggantikannya dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi pelaku merasa nikmat dengan bagiannya di dunia. Rasa nikmat yang dirasakannya itu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan orang-orang yang hidup bermewah-mewah di dunia. Rasa nikmat tersebut tidak tercemari sedikit pun dengan perkara-perkara yang mencemari orang yang hidup dalam kemewahan, baik berupa kegundahan, kegelisahan, kesedihan, halangan, maupun rintangan. Ia telah mendapatkan dua kenikmatan, namun masih menunggu dua kenikmatan lain yang lebih besar. Meski demikian, terkadang dalam fase ini dia pun mengalami sejumlah rasa sakit. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. An-Nisa 104. La ilaha illallah. Betapa kurangnya akal seorang yang menjual permata dan minyak wangi dengan pengganti kotoran yang buruk, menggantikan persahabatan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang yang teguh kepercayaannya dengan kebenaran Rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dengan persahabatan orang yang dimurkai dan dilaknat Allah, padahal dia telah menyediakan neraka jahanam untuk mereka. Sungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Poin ke-38. Maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Di antara dampak maksiat yang paling besar adalah putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jika itu terjadi, terputuslah dirinya dari sebab-sebab kebaikan. Bahkan dia tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Kebahagiaan, ketentraman, dan kehidupan seperti apakah yang dirasakan oleh orang yang terputus dari sebab-sebab kebaikan? Ia juga terputus dari seorang penolong dan seorang pelindung yang sangat dibutuhkannya. Manusia senantiasa membutuhkannya.
tidak ada yang mampu menggantikannya meski hanya sekejap. Ditambah lagi, dia telah terhubungkan dengan sebab-sebab keburukan, terjalin hubungan dengan musuh bebuyutan setan yang menguasai dirinya, sementara Allah mengabaikannya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui mudarat dan kepedihan yang ada dalam keterputusan dengan Allah dan keterkaitan dengan setan tersebut. Seorang salah berkata, Nah, di antara dampak dosa dan maksiat, kata Ibnul Qayyim, sababul qati'ah. Dia memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada kaitan seorang hamba dengan Allah disebabkan dengan maksiat tadi. Dan yang perlu diketahui, seorang hamba apabila jauh dari Allah dekat dengan siapa? Syaitan. Dan orang kalau dekat oleh Allah, dekat dengan Allah, maka syaitan akan lari menjauh. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, dikatakan Umar fi ziqin wa syaitan fi ziqin akhar. Umar kalau terdapat di dalam satu gang, setan itu pindah ke gang yang lain. Karena syaitan apabila sudah tidak bisa menggoda seorang hamba, dia tidak ingin digoda oleh manusia. Maka seorang hamba saking kuatnya akidahnya, saking kuatnya keyakinannya, saking kuatnya kecintaan kepada Allah, kadangkala setan itu kabur tidak ingin menggoda dirinya. Ya, dan Imam Ahmad rahimahullah di akhir hayat ketika dalam keadaan sakaratul maut, naza, beliau berkata ba'at. Artinya belum selesai. Murid-muridnya bertanya, wahai Imam Ahmad, kenapa kamu mengatakan itu? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang kepadaku dan mengatakan, wahai Ahmad, kita ini tidak mampu untuk menggoda kamu saking kuatnya kamu. Kata Imam Ahmad, ba'at. Artinya belum selesai. Maksudnya, setan datang menggoda Imam Ahmad, ingin memasukkan ke dalam hati Imam Ahmad ujub. Agar dia mengetahui kekuatannya supaya jatuh di dalam bab ujub dengan pujian-pujian syaitan. Maka kata Imam Ahmad, belum selesai engkau menggodaku dan belum selesai perseteruanku dengan dirimu syaitan sampai aku diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat subhanallah, syaitan ini memiliki kelebihan di dalam menggoda manusia. Kalau manusia dia tidak suka syahwat, artinya pintar melawan diri kepada syahwat. Maka nanti setan akan masuk di pintu syubhat. Makanya sebagian orang-orang yang terkena pemikiran bid'ah, dia soleh luar biasa. Hafal 30 juz, selalu sholat di shaf awal. Maka orang seperti ini, setan susah menggoda dari pintu syahwat. Namun setan masuk dari pintu mana? Syubhat. Maka selalu memikirkan pemikiran-pemikiran yang sesat di benaknya. Nah, cuman kalau ada orang yang dia sudah istiqamah, memiliki akidah yang kuat, maka setan masuk dari pintu syahwat. Kadang kelemahan dia dalam syahwat. Dia selalu jatuh di lubang syahwat. Kadangkala ada orang dilihat oleh setan, dia masuk ke dalam pintu riya dan ujub. Orang ini suka membanggakan dirinya. Maka setan masuk dari pintu itu, setan berusaha menjatuhkan dia di bab riya, bab sum'ah, bab ujub. Ada orang mungkin susah dari masuk pintu itu. Cuman orang ini punya sifat buruk. Maka setan masuk kepada dia dalam pintu tersebut, fitahrish, membuat orang itu selalu berselisih dengan manusia dan yang lainnya. Maka setan menggoda manusia terus menerus. Sampai kapan? Sampai manusia di akhir hayat. Maka di akhir hayat dia akan lebih menggodanya agar orang ini mati dalam su'ul khatimah. Makanya yang terbiasa mengikuti godaan syaitan akan mudah terperdaya oleh syaitan di akhir hayat. Dan ini pernah kita kisahkan. Ya, ada seseorang selalu berbuat dosa dinasihati oleh anaknya. Sampai ketika di rumah sakit, di akhir hayat, ketika pengen wafat, anaknya menasihati. Akhirnya kata bapaknya, tolong ambilkan Al-Quran. Dikirain anaknya bapaknya pengen baca Al-Quran. Ketika Al-Quran diambil, diludahi nama bapaknya. Dan bapaknya mengatakan, anak kafir, aku kufur dengan firman ini. Maka setan terus menggoda manusia ingin menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah,
Kalau seseorang tidak mendapatkan bantuan Allah, siapa yang bantu dia untuk melawan syaitan? Makanya maksiat ini salah satu dampaknya memutus hubungan dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Terputus. Dan itu penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah apabila ingin menghinakan seorang hamba, diputus hubungan dia dengan Allah. Kalau dia diputus oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan berdoa kepada Allah. Dia tidak akan berzikir kepada Allah. Dia tidak akan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan berharap kepada Allah. Dia tidak akan ingin beribadah kepada Allah dan yang lainnya, diputus hubungan dia dengan Allah. Maka kata Ibnul Qayyim, inna minat taufiq an yu'ana al-'abad wa inna minal khudlan an yuhalla bainahu wa baina nafsihi. Di antara tanda taufik seorang hamba dibantu oleh Allah. Kalau ada seorang hamba dibantu oleh Allah, itu tanda kebaikan. Karena kalau Allah ingin membantu seorang hamba, didekatkan hamba tersebut kepada Allah, dijadikan semua urusannya, tempat kembalinya adalah Allah Azza wa Jalla. Apabila dia meminta kepada Allah, apabila dia memohon kepada Allah, apabila dia takut kepada Allah, apabila dia berharap kepada Allah, dan seterusnya. Dijadikan Allah marja, tempat kembali, tempat berkeluh kesah. Lihat Ya'qub alaihi salam berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan keluh kesahku dan rasa sedihku kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dijadikan Allah marja, tempat kembali. Allah tidak menghendaki bagi dirinya tempat kembali kecuali kepada dirinya. Maka lihat subhanallah. Sebagian hamba ketika dia sudah mendekati atau hatinya ada ketergantungan kepada selain Allah, diputus hal tersebut oleh Allah. Karena Allah tidak menghendaki hamba tadi tempat bergantung dan yang paling besar di dalam hatinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama mengatakan, disebutkan juga oleh Ibn Rajab, kenapa Allah Ta'ala menjauhkan Ismail dari Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dia lama tidak memiliki anak. Ya, sampai disebutkan oleh ahlu tarikh dia memiliki anak ketika usia 60 tahun. Dikasih anak. Ketika dikasih anak dijauhkan oleh Allah Ismail dengan Ibrahim. Kata para ulama, karena Allah tidak menginginkan di hati Ibrahim kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya anak itu dekat kepada Ibrahim alaihissalam, maka di dalam hati Ibrahim ada kecondongan terhadap anak. Maka Allah membersihkan hati Ibrahim dari kecondongan tersebut. Dan juga kata Ibn Rajab, kenapa ada hadithul ifki Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh sebagai pezina? Karena Allah tidak menginginkan di hati Nabi Muhammad SAW kecuali kecintaan kepada Allah semata, bukan yang selainnya. Maka kadangkala subhanallah, seorang hamba itu tidak lepas hidupnya dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lain. Artinya kalau dilihat dia selalu ditimpa musibah. Dia lepas dari satu musibah, pindah ke musibah yang lain. Dari musibah ini pindah ke musibah yang lain. Padahal kita lihat orang itu tidak lepas dari ketaatan. Dan dia orang soleh. Mungkin salah satu hikmahnya Allah tidak menginginkan dari hamba tersebut kecuali selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Kalau seandainya dia dilapangkan, dia lupa sama Allah. Maka Allah menghendaki dia disempitkan agar dia selalu mengingat Rabbnya Azza wa Jalla. Maka lihat subhanallah, Allah memiliki cara tersendiri di dalam membuat hambanya selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Artinya Allah memiliki cara yang paling lembut untuk yang paling terbaik buat seorang hamba tadi. Ya makanya subhanallah, sekarang bagaimana seorang hamba diputus dia hubungannya dengan Allah. Maka kalau dia misalnya sulit, kepada siapa dia merengek. Sampai sebagian orang di puncak kesulitan enggan untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya keluar kalimat-kalimat kufur, Allah tidak adil, Allah jahat, Allah zalim dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ketika orang ini sakit, kepada siapa dia berharap kesembuhan? Dan yang lainnya. Sedangkan hatinya gak bergantung kepada Allah karena diputus harapan oleh Allah Azza wa Jalla. Qatiyah. Ya. Sedangkan di dalam doa,
Bahkan doa yang kita baca di dalam pagi dan sore hari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ya, karena binasa dia kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dan ini kerajaan milik Allah. Bumi Allah, langit Allah, rizki Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan semuanya tidak bergerak sedikit pun kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan dia diputus hubungannya dengan Allah, maka dia akan menjadi hina dina dan menjadi sempit. Dan Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, aku berikan dia kehidupan yang sempit. Kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami ikatkan dia dengan syaitan. Kalau dia tidak dekat sama Allah, pasti dekat sama syaitan. Kalau dia lupa sama Allah, maka syaitan yang menjadi pendampingnya. Fahuwa lahu qarin, maka dia menjadi teman dekatnya syaitan, ya. Na'udzubillah min zalik. Dan inti dari kita belajar khususnya akidah, itu yang paling inti dan puncaknya quwwatu ta'alluq billah. Kekuatan seorang hamba ketika bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apabila seseorang memiliki hal tersebut, dia memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah, itu tanda akidah, keyakinan, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maksiat salah satu dampaknya memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Seorang salaf berkata, aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan setan. Apabila Allah berpaling darinya, maka setan pun menguasainya. Namun jika Allah menjaganya, niscaya setan itu tidak mampu menguasainya. Sungguh Allah telah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Al-Kafirun 10. Allah berfirman kepada para hambanya, aku telah memuliakan bapak kalian, meninggikan derajat dan melebihkannya di atas makhluk lain. Aku memerintahkan para malaikatku untuk sujud kepadanya sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Para malaikat mentaatiku, namun musuhku dan musuhnya yaitu iblis enggan melakukannya. Iblis mendurhakai perintahku serta keluar dari ketaatan kepadaku. Maka bagaimana mungkin setelah peristiwa tersebut kalian malah menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selainku? Kalian mentaatinya dalam bermaksiat kepadaku, serta loyal kepadanya, serta menyelisih keriduanku. Sungguh, iblis adalah musuh terbesar kalian. Kalian loyal kepada musuhku, padahal aku telah memerintahkan kalian untuk memusuhinya. Barang siapa yang loyal kepada musuh. Nah, antum lihat ya, di sini Ibnu Qayyim membawa kisah Adam alaihi salam dengan siapa? Iblis. Ini menunjukkan musara'atul insan, perseteruan dan peperangan manusia dengan iblis semenjak Adam sampai hari kiamat. Ya, dan lihat subhanallah, musuh kita syaitan tidak pernah tidur dalam menggoda kita. Tidak pernah istirahat di dalam menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dia selalu standby dan dia selalu berpikir bagaimana menjerumuskan anak Adam ke dalam api neraka. Ya, Allah Ta'ala subhanallah ya ikhwah, meninggikan derajat Adam alaihissalam. Nenek moyang kita Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan dengan kedua tangannya, kemudian Allah berikan ilmu kepada Adam. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, seorang pengganti.
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, para malaikat ketika Allah ingin menurunkan atau menjadikan seseorang di bumi sebagai pengganti, kata para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dunia ini orang-orang yang menumpahkan darah dan yang merusak? Kata para ulama, karena dahulu sebelum ada manusia di dunia, setan merusak dunia dengan bertumpah darah dan banyak berseteru. Ya. Maka ketika Allah ingin menjadikan Adam khalifah, dikira Adam ini sama seperti syaitan. Maka Adam berbeda dengan syaitan. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah, aku mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, bagaimana Allah mengangkat derajat Adam? Maka kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam. Maksudnya nama apa itu? Nama apa? Nama semua benda yang ada di bumi. Ya. Di bumi itu ada ini, ada ini, ada ini, sampai malaikat kaget. Ya, kok Adam tahu semua? Semua yang ada di bumi. Ya. Adam diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lihat. Ketika Allah ingin mengangkat derajat Adam, maka Allah mengangkatnya dengan ilmu. Maka seseorang apabila memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Adam alaihi salam diangkat derajatnya oleh Allah dengan diberikan ilmu. Maka semua orang yang memiliki ilmu dan bermanfaat ilmunya diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika malaikat mengakui keutamaan Adam alaihi salam, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud menyembah Adam, tapi sujud memuliakan Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan ilmu sampai malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam takriman atas perintah Allah untuk menghormati Adam alaihissalam. Maka kata Allah, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis disifati oleh Allah dengan dua sifat. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong. Maka sifatnya iblis, dia enggan menerima hak dan sombong merendahkan orang lain. Maka mulai dari situ perseteruan antara iblis dengan Adam terjadi. Dari situ iblis berusaha untuk menggoda Adam sampai Adam jatuh di lubang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dan iblis berjanji kepada Allah akan selalu menggoda anak Adam sampai hari kiamat kelak. Ya, makanya kalau seseorang dia mengikut iblis dan bala tentaranya, tidak secara langsung dia menghinakan dirinya. Kenapa? Karena iblis yang dihinakan oleh Allah dan berusaha menjatuhkan anak Adam di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Ta'ala telah memuliakan Adam di hadapan malaikat. Maka kalau dia menjalani ketaatan, dia istiqamah dan yang lainnya, dia telah menempuh jalannya Nabi Adam alaihissalam. Namun apabila dia mengikuti iblis dan mentaati iblis, maka dia jatuh di lubang kehinaan. Maka dia akan menjadi hina. Ya, maka di sini dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim kisah Adam, ya, karena orang yang mengikuti iblis dia memutus hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kata Allah, sesungguhnya syaitan ini adu, fattakhidhuhu aduwa. Setan ini musuh, maka jadikanlah musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengundang atau menarik pengikutnya untuk termasuk dari penghuni neraka. Ya, makanya ya, seseorang apabila dia terputus oleh Allah, dia pasti menjadi pengikut iblis dan pengikut syaitan. Kalau dia terputus hubungannya dengan Allah. Namun kalau dia selalu terpaut kepada Allah, maka dia telah memutus hubungan dirinya dari syaitan. Ya,
dari syaitan. Makanya disunahkan, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, kenapa kita di setiap aktivitas dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Sebelum makan mengucapkan bismillah, masuk rumah mengucapkan bismillah, supaya banyak keberkahan, ada kaitan kita dengan Allah di dalam aktivitas. Ketika kita lupa membaca bismillah, siapa yang masuk? Ya syaitan masuk, akan merusak semuanya. Sampai subhanallah azzakumullah, hubungan intim seorang suami dan istri. Kalau misalnya dia tidak membaca doa ketika jima, maka syaitan masuk. Ya maka kalaupun menghasilkan seorang anak, anak itu seperti syaitan. Ya nggak bisa diatur, bandel sama yang lainnya. Kenapa? Karena seseorang ketika berhubungan intim dia lupa untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika seseorang masuk rumah dia tidak mengingat Allah, tidak mengucapkan bismillah, syaitan berkata kepada kawan-kawannya, lakum mabit wal asya. Sini kalian, nginep di sini dan makan di sini. Tapi ketika seseorang mengingat Allah Azza wa Jalla, ketika masuk rumah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wal asya. Jangan nginep di sini, jangan makan di sini. Tidak ada ikut campur syaitan di dalam urusan dia. Ya, urusan rumah tangganya, urusan dia dengan istrinya dan yang lainnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.